Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Hati-hati ular berbisa. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Bapa, kami hidup di dunia yang penuh dengan beragam suara dan ajaran. Kami sadar bahwa tidak semua pengajaran itu berasal dari Engkau. Banyak di antara kami yang rentan terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan yang dapat merusak iman kami. Kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami, sehingga kami dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berikan kami hikmat untuk memilih dan mengikuti jalan-Mu yang benar. Lindungilah kami dari segala tipu daya musuh yang senantiasa berusaha menyesatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema yang akan kita bahas hari ini adalah hati-hati ular berbisa. Kali ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kesetiaan di tengah ajaran palsu. Sebagai umat Kristiani, kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan banyak pengaruh negatif. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah maraknya ajaran-ajaran palsu yang berusaha menyesatkan kita dari kebenaran Injil. Ibarat ular yang berbisa, yang menyamar, ajaran-ajaran ini dapat merusak ke dalam kehidupan rohani kita secara perlahan, dan itu merusak iman kebenaran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui renungan ini, kita akan diajak untuk semakin waspada terhadap segala bentuk ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Kita akan belajar bagaimana cara membedakan kebenaran dari kesesatan, serta bagaimana cara menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan di tengah arus informasi yang begitu deras. Mari kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudaraku, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengungkapkan kekhawatirannya yang mendalam. Ia takut bahwa jemaat yang ia kasihi akan terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu dan menyesatkan. Paulus membandingkan situasi sekarang ini dengan peristiwa di Taman Eden, di mana Hawa diperdaya oleh ular. Apa yang ingin disampaikan Paulus? Mari kita perdalam pengertian kita akan makna dari ayat ini. Yang pertama, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Paulus ingin memperingatkan jemaat Korintus tentang bahaya ajaran-ajaran palsu yang dapat menyesatkan iman mereka. Ia sadar bahwa setan selalu berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan salah satu caranya adalah dengan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran Injil. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus,
Paulus memberikan peringatan yang sangat penting tentang bahaya ajaran-ajaran palsu itu. Ia melihat dengan jelas bagaimana setan berusaha untuk merusak iman jemaat dengan menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Pertanyaannya adalah, mengapa setan begitu bertekad untuk menyesatkan umat Tuhan? Jawabannya sederhana namun mengerikan. Karena ia adalah bapa segala dusta dan tujuan utama setan adalah menghancurkan karya penyelamatan Allah dalam hidup manusia. Yang kedua, dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Paulus menekankan pentingnya menjaga kesetiaan kepada Kristus. Kesetiaan ini bukan hanya tentang mengakui Kristus sebagai Tuhan, tetapi juga tentang hidup sesuai dengan ajarannya. Dalam perjalanan imannya, Rasul Paulus mengalami suatu transformasi yang luar biasa. Dari seorang penganiaya jemaat, ia menjadi salah satu tokoh sentral dalam penyebaran Injil. Melalui surat-suratnya, Paulus dengan tegas menekankan pentingnya kesetiaan kepada Kristus. Namun kesetiaan yang dimaksud Paulus bukanlah sekedar pengakuan lisan, melainkan sebuah komitmen hidup yang nyata. Kesetiaan sejati tercermin dalam kehidupan keseharian kita. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus yang mencakup kasih, pengampunan, pelayanan, dan kesucian hidup kita. Menjadi pengikut Kristus berarti siap menanggung salib. Kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, dan bahkan penolakan. Kesetiaan kita diuji dalam saat-saat yang sulit seperti ini. Yang ketiga, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus menggambarkan setan itu sebagai sosok yang licik. Setan tidak akan datang secara terang-terangan untuk menyerang iman kita, tetapi ia akan menggunakan berbagai macam cara yang halus dan menipu untuk menyesatkan kita. Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa godaan seringkali datang dalam bentuk yang begitu halus dan sulit untuk dikenali? Paulus, seorang rasul yang berpengalaman dalam pergumulan rohani, memberikan jawaban yang mendalam. Setan adalah seorang penipu ulung. Ia tidak akan pernah tampil dengan tanduknya, dengan senjata garpu yang mematikan, yang mengancam iman, yang merusak iman kita secara terbuka atau secara terang-terangan. Sebaliknya ia lebih suka menggunakan taktik-taktik licik yang sulit dideteksi. Setan menebarkan keraguan, menanamkan benih keraguan dalam hati kita tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Si jahat itu memutarbalikkan kebenaran Alkitab untuk mendukung keinginannya merusak anak-anak Tuhan supaya jauh dari hadirat Tuhan. Menawarkan kesenangan yang sesaat dan menjanjikan kepuasan daging yang instan. Menciptakan rasa takut yang berlebihan sehingga anak-anak Tuhan menjadi lumpuh dan tidak berdaya karena hidupnya dipenuhi kecemasan dan ketakutan dan kekhawatiran. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain sehingga kita merasa tidak pernah cukup, tidak pernah bisa bersyukur. Itulah cara-cara licik yang digunakan setan untuk menyesatkan kita dan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua yang tertulis di Alkitab berkenaan dengan akhir zaman benar-benar sedang digenapi sebagai pertanda
bahwa kedatangan Kristus kali yang kedua sudah teramat dekat. Tuhan Yesus sendiri sudah mengingatkan kepada murid-muridnya adanya tanda-tanda kedatangannya sebagai tanda kesudahan zaman, yaitu munculnya banyak penyesat-penyesat. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 4 dan ayat 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Saudaraku, ayat ini menjadi peringatan yang sangat penting bagi kita sebagai pengikut Kristus. Yesus memberi peringatan tegas tentang bahaya penyesatan yang akan terjadi di akhir zaman, di zaman sekarang kita ini. Yesus mengingatkan kita untuk waspada terhadap mereka yang mengaku sebagai Mesias atau membawa namanya, tetapi mengajarkan ajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Peringatan Tuhan ini janganlah dianggap enteng. Bukankah sekarang banyak bermunculan Injil-Injil lain atau ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil Kristus? Mereka akan memakai nama Yesus untuk menarik perhatian, menarik kepercayaan orang banyak. Dampak dari penyesatan ini akan menyesatkan banyak orang, membawa mereka keluar dari jalan kebenaran Tuhan. Ciri utama dari semuanya itu adalah menyangkal Kristus sebagai Sang Penebus. Ajaran-ajaran tersebut tidak mengakui bahwa Kristus telah mati dan bangkit, menggenapi rencana Bapa dalam penyelamatan manusia berdosa. Mereka menyebutkan bahwa Kristus hanyalah sosok nabi biasa yang mengajarkan soal kebajikan moral kepada para pengikutnya. Inilah pekerjaan dari si penyesat atau iblis yang begitu pandai dan penuh tipu daya. Jika orang tidak memiliki dasar iman yang kuat, tidak berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, akan mudah sekali diombang-ambingkan dan disesatkan. Saudaraku, tidak sedikit orang Kristen yang merasa dirinya kuat rohani kemudian berkata, "Apa salahnya kita mempelajari kitab yang lain? Karena kita bisa dibuat perbandingan dan pengetahuan saja." Tanpa mereka sadari, strategi dari si penyesat ini telah memperdayakan dia. Kita harus ingat bahwa salah satu ciri roh antikristus adalah tidak mengakui Kristus berasal dari Bapa. Karena itu saudaraku, orang percaya harus ekstra waspada. Waspadai terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama berkaitan dengan kepercayaan iman kita kepada Kristus. Jangan mudah ikut-ikutan menyebarkan informasi tanpa menyelidiki kebenarannya terlebih dahulu. Hindari bergabung dengan kelompok atau sekte yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Pilihlah guru rohani atau orang-orang yang Anda anggap dewasa rohaninya yang benar-benar mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan setia dan dengan benar. Saudaraku, peringatan Yesus tentang penyesatan sangat relevan hingga saat ini. Kita harus selalu waspada dan berhati-hati agar tidak terjebak dalam ajaran palsu. Dengan mempelajari firman Tuhan, dengan berdoa, dan dengan bergabung dengan jemaat yang sehat, kita dapat menjaga iman kita tetap teguh dan menjadi saksi Kristus yang setia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa dunia ini penuh dengan berbagai godaan dan tipu daya. Iblis senantiasa mencari celah untuk menyesatkan kami, seperti halnya ia menipu Hawa. Kami mohon lindungilah kami dari segala pengaruh buruk dan pikiran jahat yang ingin menjauhkan kami dari Engkau. Bantulah kami untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran palsu dan orang-orang yang ingin menyesatkan kami. Berkatilah kami dengan hikmat untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan, kuatkanlah iman kami agar tetap teguh dan berpegang pada kebenaran Injil. Bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau dan semakin mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada masalah dalam hal keuangan, hutang piutang, persoalan pekerjaan, hubungannya dengan orang lain, dan persoalan-persoalan yang lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, di zaman yang penuh informasi ini, kita sangat mudah terjebak dalam arus pemikiran yang menyesatkan. Marilah kita senantiasa waspada, menyelidiki kebenaran firman Tuhan, dan tidak mudah percaya pada setiap ajaran yang datang.
Dengan berpegang teguh pada Alkitab sebagai satu-satunya pedoman hidup kita, kita akan terhindar dari jalan yang sesat. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.